Hari ini banyak ceritanya ya. Oke baik, shalom. Shalom. Saya lagi shalom. Senang sekali hari ini saya hadir bersama dengan teman-teman muda yang luar biasa. Adakah yang mau pertama kali hadir? Oke, saya minta teman-teman kakak di belakang bisa samperin mereka di samping kiri kanan, katakan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Selamat datang, selamat bergabung, selamat datang. Ya, yang lain juga dong. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat. Ini juga ya. Selamat ya. Oke, baik. Mempersingkat waktu, sebelum saya mulai dengan seri firman malam hari ini, saya akan kasih kesempatan untuk teman kita, saudara kita, kakak Iin. Dia akan bersaksi sedikit sebelum saya masuk dalam firman Tuhan malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu. Shalom. Shalom. Saya ini main tunjuk-tunjuk. Oke, karena memang kok bilang biasa begitu sudah main tunjuk-tunjuk saya. Langsung jadi kan? Jadi banyak kita. Oke, hari ini kita punya tema tentang bergaul dengan Roh Kudus. Saya mau bagi sedikit tentang pergaulan saya dengan Roh Kudus asal. Jadi pertama kali saya terima Roh Kudus itu. Jadi saya sudah terima Roh Kudus tahu beberapa kali, ulang-ulang kapan. Dari saya bapak sama mama masih pelayanan. Tapi dulu itu kalau dong berdoa kan biasa datang doa tuh terima Roh Kudus. Itu saya lihat orang di sebelah saya jatuh, saya ikut jatuh saja. Oh disuruh jatuh. Jadi pas bapak yang mau berdoa saya disuruh datang ke saya, oke saya jatuh sana. Baru saya lihat di sebelah, terus mau belum, mau sudah, mau saya bangun lagi. Baru saya berdoa ingat lagi. Jadi nanti itu sudah ulang-ulang. Jadi Bapak Ibu untuk kita bersama seperti itu. Oke, jadi saya pertama begitu. Tapi waktu youth camp, saya menyadari bahwa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup itu sangat besar. Pertama saya ikut youth camp, terus ketemu pencurahan Roh Kudus. Waktu pemuritan, terima Roh Kudus. Dulu saya pikir Roh Kudus itu mengalir di roh-roh yang ya di langit-langit sana. Jadi saya juga takut. Tapi pas saya tahu bahwa Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang dia kasih untuk kita yang paling berharga terakhir yang Tuhan kasih itu Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri. Waktu saya tahu bahwa Roh Kudus ada dalam saya buat sesuatu tidak usah takut. Karena apa yang di dalam saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dari saya sudah tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri saya mulai berubah di bagian hal karakter. Karena begini, waktu kita bilang Roh Kudus sudah terima Roh Kudus, berarti saya boleh malas. Roh Kudus malas ke saya? Tidak. Berarti dari situ saya sudah terima Roh Kudus, yang malas-malas kayak walaupun masih sedikit. Namanya juga manusia. Kurang-kurang masih sedikit-sedikit lah. Lalu tidak takut-takut lagi. Sekarang mau kasih tahu saya di dalam kuburan juga saya takut. Karena saya mati tuh, saya ada hubungan yang gotong lain, saya nggak ada. Hanya biasa berbilang kata tes. Tapi itu saya mau perjalanan dengan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu sangat bantu saya. Dan untuk kita semua, Roh Kudus itu sangat bantu kita hidup. Saat kita mau melangkah, saat kita mau ambil keputusan dalam hidup, konfirmasi dengan Roh Kudus itu sangat penting. Waktu saya cerita waktu saya lulus SMA, terus saya mau kuliah, lalu saya tanya Roh Kudus, saya tanya ulang-ulang tapi saya tidak dengar. Terus saya tanya Roh Kudus harus kuliah di mana? Saya tes banyak, saya tes beasiswa itu banyak sekali, saya lulus juga banyak. Tapi saya tanya Roh Kudus harus ambil yang mana? Yang mana yang dari Tuhan dan yang mana yang dari Roh Kudus mau? Saya tanya Roh Kudus. Akhirnya saya masuk di salah satu kampus
Universitas Cyber, dan Harsa baru mengerti hari ini bahwa Roh Kudus itu paling keren. Karena saya masuk di kampus itu, saya bisa pelayanan sampai saat ini, saya bisa berdiri depan teman-teman semua. Tentang buat Roh Kudus. Teman-teman, pergaulan yang buruk merusak. Mau bergaul dengan Roh Kudus ke sini? Kedua juga bergaul dengan Roh Kudus. Saya juga mau teman-teman semua di sini bergaul dengan Roh Kudus. Maka itu mari kita mendengar bagaimana caranya bergaul dengan Roh Kudus. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kakak Yeni untuk kesaksian imannya. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes pasal 14. Kita akan lihat ayat 15 sampai 31. Tapi saya hanya ambil yang penting aja, ada 6 ayat dari perikop ini. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, mengawali itu saya mau tanya dulu, adakah yang tahu tentang Roh Kudus? Sudah kenal Roh Kudus? Oke, beberapa sudah, beberapa yang baru ya. Baru pertama kali gabungnya, yang baru pertama kali gabung, yang belum kenal sama sekali apa sih itu Roh Kudus, bisa angkat tangannya. Yang sama sekali belum tahu siapa itu Roh Kudus, bisa angkat tangannya. Jujur aja deh, supaya kita belajarnya nyambung. Kalau saya masuk, kalian tidak tahu, pasti kalian tambah bingungnya lagi. Adakah yang tahu? Yang belum tahu? Yang belum tahu? Semua tahu ya? Oke, baik. Yang dari Katolik bisa angkat tangan? Oke, turun tangan. Yang Protestan? Oke, baik. Adakah yang dari seminari? Oke, 3 orang ya. Saya dapat informasi malam hari ini teman-teman kita dari seminari ada beberapa. Saya minta 1 perwakilan dari seminari, 1 dari persekutuan doa anak muda. Bisa? Untuk tampil di depan 2 orang. Yang Katolik, yang Katolik, yang Katolik. Yang Katolik aja. Seminari dari 3 orang salah 1. Perlukah saya tunjuk? Nanti dikasih hadiah, masih kasih hadiah. Oke, iya mari kakak. Oke, 1 lagi. Oke, Emma, jago ya, Emma. Oke baik, kita tepuk tangan dulu untuk 2 orang. Oke, tolong diambil mic-nya sendiri. Oke. Bicara tentang Roh Kudus, setiap kita sudah menerima Roh Kudus. Setiap kita sudah menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, terima Roh Kudus waktu apa? Kapan? Kapan kita menerima Roh Kudus? Waktu dibaptis. Oke, baik. 2 orang teman yang saya minta mereka maju, tolong kalian peragakan tanda salib. Simbol gereja Katolik mengawali apapun dibuat dengan tanda salib. Tanda salib yang benar seperti apa? Oke. Tanda salib yang benar ya, tanda salib yang benar ya. Oke. Kita mulai dari yang cewek sama yang cowok nih. Cewek dulu, oke deh, Emma. Diperhatikan tanda salibnya. Emma, tanda salib yang benarnya seperti apa? Dipakai main dibilang dong. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Tanda dalam nama Bapaknya di mana? Dahi, terus di pusat, terus kiri, ke kanan. Oke. Teman dari seminari, tanda salib yang benarnya seperti apa? Oke. Kedua teman kita benar ya. Adakah yang baru tahu malam hari ini tanda salib yang benar? Jujur aja, yang baru tahu tanda salib yang benar. Biasanya tanda salib dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar kan? Biasanya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dada saja, ya kan?
didai. Kita minta Tuhan hadir dan bertakhta dalam apa yang kita pikirkan, hidup kita. Kenapa harus diraih di pusat? Lahirin Tuhan Maria, ada yang lain? Supaya apa? Ayo, ketahuan sekarang. Kita Katolik, tapi kita mesti tahu makna itu. Bagaimana kita tidak mengerti simbol kita? Kita akan masuk pada tema bergaul dengan Roh Kudus. Untuk bergaul kita mesti tahu siapa itu Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra, kita minta Dia hadir dan Dia berbuah. Tiga artinya di dalam rahim kita berbuah. Kebenaran itu berbuah. Setelah itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Kita minta Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus, amin kan? Tidak ada tambahan lagi kan? Kenapa dia ada di pundak? Karena Tuhan tahu manusia punya masalah. Itulah sebabnya Alkitab menjelaskan kepada kita, ketika Yesus naik ke surga menyelesaikan karyanya di bumi, Dia berdoa dan minta kepada Bapa seorang penolong, itu Roh Kudus. Dan kita terima ketika kita dibaptis, ya kan? Ketika Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tetapi selanjutnya lagi, kadang-kadang kita tidak tahu cara kita mengaktifkan Roh Kudus. Kalau dalam gereja Katolik, setelah pemandian, setelah itu ada sakramen apa lagi? Sama baru ya, komuni. Setelah itu apa lagi? Krisma. Nah, Krisma itu tandanya apa? Nah, kita lihat lagi nih. Waktu saudara terima Krisma itu, uskupnya buat apa? Topeleng. Ya uskup tidak topeleng lah, masa uskup topeleng sakit dong. Tapi dia memberikan Roh Kudus itu untuk berkarya dalam hidup kita. Pertanyaan lanjutan lagi, banyak dari generasi anak muda Katolik setelah Krisma mereka tidak buat apa-apa, padahal mereka terima Roh Kudus. Gereja Katolik sangat kaya. Bagi saya gereja Katolik sangat-sangat kaya, karena ada wadah-wadah yang disediakan dalam gereja Katolik supaya kita bertumbuh dalam pengenalan iman kita. Salah satunya komunitas karismatik. Dia memperdalam tentang area ini. Itulah, kalian coba membuat saya dulu, kalau saya berdiri dengan anak-anak Protestan, saya itu orang yang paling minder. Kalau disuruh berdoa, saya paling malu gitu. Takut doanya salah. Doanya tidak seindah yang lain berdoa. Biasanya yang andalan-andalan itu yang seminar-seminari saja. Iya ya. Kalau kalian turun di rukun lingkungan, pasti kalian dikasih tanggung jawab ya. Karena kita tahu mereka belajarnya khusus. Padahal tugas perutusan itu ditujukan bukan untuk calon seminari atau para pastor saja, atau para suster saja, kita semua. Jadi jangan tunggu nanti masa seminari dulu baru saya bisa menjadi pewarta. Oh no, kita semua dipanggil menjadi pewarta. Itulah sebabnya kita penting sekali bergaul dan kenal siapa itu Roh Kudus. Kalau kalian punya pertemanan, pergaulan, kalian akan milih kan? Iya kan? Atau tidak? Untuk kalian bergaul, pilih-pilih tidak? Pilih kan? Pilih dan tahu. Ketika kalian memilih, kalian akan tahu. Kalau saya pilih dia ini berarti dia punya kelebihan apa? Iya kan? Punya dampak untuk saya ada tidak? Keuntungan untuk saya ada tidak? Benar? Ya. Begitupun Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan untuk kita harus bergaul dan kenal Dia. Nah, kita akan tolong dilanjutkan. Baik,
Karena saya tahu malam hari ini banyak peserta yang juga hadir, berarti tidak semuanya belum mengerti dengan baik tentang peranan Roh Kudus. Sehingga saya buat garis besarnya seperti ini. Baik teman-teman, ada 3 gambar yang saya coba buat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Allah dan manusia adalah satu. Mereka ada dalam satu. Bergaul kali dekat sekali entah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mengisahkan dalam Kejadian, manusia keluar dari sini seperti ini. Manusia keluar dari rencana Tuhan. Sehingga Bapa dan Putra ada dalam satu lingkaran, tapi manusia tidak ada lagi. Manusia sudah keluar karena jatuh dalam dosa. Oke, kita pindah pada gambar yang ketiga. Bapa begitu mengasihi manusia karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia mengutus putranya. Ini ada dalam satu lingkaran besar ya. Oke, dalam lingkaran kuning ini lingkaran Bapa, hijau ini lingkaran Yesus Putra, Roh Kudus dan manusia. Artinya kita manusia, manusia menjadi pribadi yang sangat-sangat penting untuk Tuhan. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sangat penting bagi Tuhan. Saking pentingnya, Dia kirim putranya ini mati untuk saudara dan saya. Ketika Dia menyelesaikan tugasnya di bumi, Alkitab mengisahkan dalam Yohanes 14 tadi, Dia berdoa dan minta supaya dikirim. Kalau semua orang mengerti tentang peranan Roh Kudus, hidupnya tidak susah. Punya masalah, yes. Saudara dan saya punya masalah karena kita masih ada di bumi, kita masih berjuang. Kita punya masalah. Tapi fungsi daripada Roh Kudus sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu tentang peranan dari Roh Kudus sendiri, sehingga banyak sekali orang yang karena tidak tahu kebenaran ini, akhirnya mereka bilang Roh Kudus itu seperti sesuatu yang aneh. Alkitab bilang dalam Matius 12 ayat 31. Tolong dibantu dengan isi ya, kok ada di situ aja. Oke. Setiap manusia kita kalau berbuat dosa untuk Bapa, untuk Tuhan bisa diampuni. Tapi kalau kita berdosa dan buat menghujat Roh Kudus, itu dosanya dosa kekal. Selamanya tidak tergantikan apa. Kalau salah tolong dibantu deh supaya mereka tahu. Buka Matius 12. Sehingga karena Roh Kudus itu penting, maka Alkitab juga mengisahkan semua orang yang menghujat Roh Kudus, mereka ada dalam dosa yang kekal. Berarti betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan kita. Sudah? Tidak jadi ya? Oke, baik. Ada yang punya Alkitab bisa dibantu buka bacakan? Markus 3 ayat 29, Matius 12 ayat 31. Oke. Sudah? Oke, satu orang bacakan dah. Matius 12 ayat 31. Oh ya, awal.
kita mesti mengerti ya betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga dosa, ketika kita membuat dosa kita menghujat Roh Kudus, ini dampaknya. Oke, bukan ya Matius 12. Orang apa Matius 12 ayat 31 ya? Iya. Oke, siapa yang Markus 3? Markus 3, oke, Yenli Markus 3 ayat 29. Oke, dibacakan Aurel. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Oke, terima kasih. Hujat untuk apapun bisa diampuni. Saudara boleh menghujat Yesus, saudara akan diampuni. Tapi ingat baik, Alkitab menceritakan ini kebenaran. Berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kebenaran. Sehingga seseorang yang hidup dalam Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, dia akan belajar untuk hidup dalam kebenaran. Oke. Dosa. Oke, lanjut lagi Kakak Genti, Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Karena berbuat dosa kekal. Ingat baik, dosanya dosa kekal kan? Alkitab bilang dosa kekal loh. Bukan saya yang bilang. Di sini bahkan nantinya kita kembali, dosa kita kekal. Artinya sekali lagi Roh Kudus punya peranan yang sangat penting. Bapa saja memuja Roh Kudus. Artinya Roh Kudus punya peranan dalam hidup Yesus ketika dia ada di bumi juga. Oke, kita akan lanjut. Buka daripada Matius. Yohanes. Kita masuk pada Injilnya ya. Yohanes 14 ayat 15. Sudah? Kakak ini kembali ke slide yang pertama dulu. Maka pertanyaan menuntut saya ada dua. Kita akan masuk hari ini dalam bagaimana caranya kita bergaul dengan Roh Kudus. Pertanyaan penentunya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita bisa bergaul dengan Roh Kudus? Yang kedua, dampak. Apa sih dampak ketika kita bergaul dengan Roh Kudus? Kalau seseorang tahu dampak dan peranan dari Roh Kudus, saya rasa hidup orang Kristen akan hidup. Generasi muda akan hidup dengan apa yang Roh Kudus gerakan dalam hidupnya. Oke, sudah? Lanjut. Kita akan baca sama-sama ya. Ayat 15 sampai 17. Oke. 3, 2, 1, go. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oke, baik. Dari 3 ayat ini, satu poin pertama bagaimana kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Yang poin pertama adalah kita perlu melatih. Semua kita sudah menerima Roh Kudus, tapi kita perlu melatih Roh Kudus. Saya kalau setiap pagi berdoa, saya selalu sebelum bangun tidur, waktu bangun saya minta Roh Kudus saya setiap hari. Sebelum saya berdoa, saya selalu Holy Spirit. Saya minta Roh Kudus hadir. Saya datang mau berdoa apa untuk Bapa di surga. Saya minta Roh Kudus hadir. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Baik saya maupun saudara, kita semua tidak sempurna.
Tapi untuk menemukan seseorang yang profesional, mereka butuh yang namanya latihan. Nah, kalau kalian bernyanyi, Mia dia lagi ikuti apa? Yang nyanyi itu apa? Pesparani. Untuk menjadi seorang penyanyi yang profesional dalam Pesparani, mereka butuh latihan. Benar? Mereka latihannya seminggu berapa kali gitu, supaya mereka melatih vokalnya mereka. Anak-anak seminari, kalau mereka mau turun dengan reband seminari, mereka ada latihan, benar? Sekalipun mereka sudah tahu cara memainkan setiap alat musik itu, tapi mereka akan latihan. Setiap latihan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin permainan mereka waktu tampil yang pertama tidak sempurna, tapi ketika mereka latih akan ada ide-ide yang baru. Nah, begitupun dengan Roh Kudus. Paulus memberi, kita buka lagi di 1 Korintus 9 ayat 27. Kenapa kita perlu latih? Kita buka sama-sama 1 Korintus 9 ayat 27. Oh ya, enggak ada sih. Yang punya kita bisa buka 1 Korintus 9 ayat 27. Yang menemukan bisa langsung dikasih mic. Oke, Dita. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan Menguasainya ini seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, sekali lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus, kepada para pelayan-pelayan Tuhan, kepada setiap orang yang sudah menerima karunia, supaya mereka melatih tubuh mereka. Alkitab mengisahkan tubuh kita adalah bait Allah. Tadi di gambar pertama sekali, waktu saya tunjukkan gambar pertama, waktu kalian lihat di gambar yang kedua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu, ya kan? Jadi kalau tubuh kita ini tubuh milik Allah, maka Roh Kudus dia berdiam dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita bukan milik kita sebetulnya. Nanti tubuhmu bukan milikmu. Tubuh itu milik Tuhan. Kamu tidak berkuasa apapun atas tubuh, karena Roh Allah berdiam dalam tubuh kita. Kalau Roh Tuhan berdiam dalam tubuh kita, maka di sana yang ada hanyalah kekudusan. Pertanyaan lanjut lagi. Kadang kita berpikir tubuh ini punya saya, punya gue kok. Mau diapa-apain ikut saya punya mau. Ada masalah, lari kepada teman-teman yang tempat yang salah, karena merasa tubuh ini punya saya. Perhatikan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, ketika punya masalah mereka kan depresi tingkat tinggi sekali. Tapi kalau mereka hidup ada dalam perkenanan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, apa yang Tuhan mau, kalau mereka menyadari kebenaran ini, bahwa tubuh ini milik Tuhan, Allah berkata dan berdiam dalam tubuh kita, maka dia akan berpikir bukan punya saya. Saya tidak punya hak apapun untuk merusak tubuh ini. Itulah Alkitab mengisahkan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, tubuh itu harus dijaga. Karena kalau kita menjaga tubuh kita, kita akan melatih yang namanya kepekaan. Saya mau buat sesuatu, saya mikir lagi, ini kan bukan punya saya, punya Tuhan. Alkitab bilang bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Hal-hal yang najis tidak bisa ada dalam tubuh kita, tidak bisa bersatu dengan kebenaran. Kalau kita buka dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20, di situ digambarkan tentang apa? Buah-buah
Oke. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam Roh Kudus, mereka akan berpikir dengan semua hal yang tidak benar. Iri hati, dengki, itu semua pekerjaan musuh. Tetapi orang yang hidup dalam Roh Kudus punya masalah? Yes, punya masalah. Masih hidup dong? Kalau orang masih hidup pasti ada masalah. Kalau sama hati dia ada punya utang pun dia tidak akan merasa ada masalah. Udah selesai gitu. Tapi dia akan berpikir 2-3 kali lagi. Yang pertama, ketika dia membuat percabulan, dia akan berpikir, tubuh ini bukan punya saya. Ketika dia berpikir tentang hawa nafsu, dia akan berpikir, pikiran ini bukan pikiran saya, punya Allah. Berarti sesuatu yang najis. Saya mengerti karena saya pernah muda seperti kalian. Belajar tentang Roh Kudus itu sangat sulit dimengerti. Saya mencoba mensederhanakan tentang Roh Kudus. Materi ini waktu saya disampaikan temanya, Tuhan saya bagi firman tentang bagaimana saya bergaul dengan Roh Kudus. Dulu saya ingat pertama kali saya dikasih kesempatan oleh kakak rohani untuk bagikan satu topik sesi tentang Roh Kudus. Waktu itu saya cuma sebatas pikiran saya. Saya mengenalnya dari buku, saya tahu, tapi saya tidak menghidupi. Tetapi poin yang pertama, bagaimana kita melatih supaya kebenaran itu bukan saja kita tahu, tapi kita menghidupinya. Bisa dipahami atau agak sulit? Oke. Jadi poin yang pertama yang perlu dilatih, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasa, kita harus bawa itu kepada pikiran Kristus. Kalau dibawa kepada pikiran Kristus, maka Kristus, Putra dan Roh Kudus itu dia menjadi satu ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus jadi satu. Nah, Roh Kudus itu berfungsi hanya untuk mengingatkan sebagai penolong. Nanti kita akan lanjut ke ayat selanjutnya. Oke, kita buka kepada ayat yang poin yang kedua. Jadi yang pertama ya, untuk bisa bergaul dengan Roh Kudus kita harus melatih. Oke, kita harus melatih. Sudah terima Roh Kudus? Sudah. Tapi belum mengenal Roh Kudus. Nah, nanti kita akan masuk teman-teman yang mau peserta youth camp. Ada di sini kan youth camp yang mau ikut youth camp? Peserta youth camp. Oke, baik. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di kelas youth camp nanti ya, dengan kelas pemerintah. Saya hanya sampaikan bagian-bagian yang besar saja apa yang saya alami. Jadi poin pertama untuk bergaul dengan Roh Kudus kita harus latih. Latih tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bayi Allah. Oke, kita pindah pada poin yang kedua. Oke, sudah. Kita bacakan sama-sama ya. Kita lihat pada ayatnya yang Yohanes 14 ayatnya yang 18 sampai 23. 3, 2, 1, go. Teman-teman perhatikan, saya ada kasih warna kuning. Kalau kita baca baik-baik tentang ayat ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jawab Yesus, ini ketika Yudas yang bukan Iskariot, dia bertanya kenapa, dijelaskan semua kepada kami, kenapa tidak kepada dunia. Terus Yesus jawab kepada dia begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan mengutip firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami. Ayat selanjutnya, dan kami di sini bukan menggambarkan tentang Yesus saja, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi ketika saudara melakukan kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan dan saya lakukan, maka bukan kita melakukan hanya untuk
menyenangkan hati Bapa saja, menyenangkan hati Yesus saja, tetapi juga Roh Kudus. Itulah fungsi Roh Kudus, dia akan selalu mengingatkan. Ketika kalian di rumah, pernah tidak ketika kalian mau pergi pesta, ada yang tegur kalian? Pernah tidak? Biasanya yang tegurnya siapa? Kakak Rohani. Saya pernah tegur enggak ya? Kayaknya tidak deh. Mungkin kakak ini mungkin ya. Yang tegurnya selain kakak Rohani siapa lagi? Papa Mama. Karena mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak akan terpikirkan bisa saya terjadi di sana. Nah, Roh Kudus dia akan selalu mengingatkan kita. Nah, kita akan buka bersama dari Yosua 1 ayat 7. Nah, kita tahu bahwa Yosua ini dia menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah terjadi. Tapi Alkitab mengisahkan Yosua ini masih sangat-sangat muda. Dia paling muda, saking mudanya dia berpikir banyak hal. Ini mimpin bangsa Israel, banyak begini, saya yang muda begini, bisa tidak ya? Dia berpikir banyak hal tentang bagaimana dia bisa memimpin orang-orang pintar, orang-orang hebat. Nah, dia tidak mampu. Itulah sebabnya Yesus. Oke, kita buka bersama dulu Yosua 1 ayat 7. Sudah? Oke, dibukakan. 3, 2, 1, go. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri, supaya apa yang kamu lakukan berhasil. Fungsi Roh Kudus ada di sana. Ketika Yesus kembali, dia tidak meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dan tadi kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 18 tadi. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Dia mengirim seorang penolong. Roh Kudus hadir. Jadi yang paling simpelnya begini. Poin yang kedua, kita harus bisa menentukan batasan. Ternyata jadi anak Tuhan itu sulit-sulit juga ya. Banyak hal dibatasi gitu. Tapi jangan salah. Semua hal yang dibatasi sudah diingatkan oleh Tuhan. Bahwa ketika Yosua, kamu akan bawa bangsa Israel ini ke tanah terjanji, tapi kamu tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kamu hanya ikut apa yang aku beritahu. Bagaimana Yosua bisa tahu? Yosua hanya bisa tahu ketika Roh Kudus bekerja. Cara Roh Kudus bekerja biasa gini. Dampak daripada Roh Kudus itu bekerja dalam kita ada 3. Kita akan terlatih yang namanya kepekaan. Kita punya kepekaan, kita akan punya hikmat, dan kita akan punya pengertian. Ini dampak daripada pergaulan dengan Roh Kudus. Sebenarnya harusnya saya pulang balik. Kita kenal dulu dampak, baru kita bergaul supaya orang bisa tahu dulu. Nah, dampak daripada orang bergaul dengan Roh Kudus, dia akan punya yang pertama pengertian. Yosua ketika dia mengerti tentang kebenaran yang Tuhan ingatkan, jangan menyamping ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa yang dia buat selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia punya kepekaan membuat ini rasanya tidak. Dan dia akan memiliki hikmat. Berbicara tentang hikmat, berbicara tentang sesuatu yang kalau orang yang punya hikmat artinya gini, semua kejadian dalam hidupnya yang dia tahu baik padanya. Kamu ada dalam tekanan sekalipun, kamu tahu itu baik untuk kamu. Dan saya belajar dan saya mengalami 3 bulan ini dalam hidup saya.
Tapi saya akan membantu teman-teman untuk kenal dulu cara bergaul. Oke. Poin yang kedua, supaya bisa menentukan batasan, Yosua, Tuhan ingatkan supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka semua yang dia buat berhasil. Apapun yang kita lakukan berhasil. Nah, anak muda seringkali salah mengerti tentang yang namanya batasan. Anak muda seringkali salah mengerti tentang yang namanya batasan. Yang mereka mengerti tentang batasan artinya mereka dikekang, mereka dibatasi, mereka ditegur, mereka dinasihati, sesuatu yang membuatnya merasa terbebani. Anak-anak seminari, kalian di seminari pasti ada batasan kan? Waktu keluar jam sekian, waktu bangun jam sekian. Kalian merasa tertekan? Awalnya iya. Tapi karena mereka dilatih dari pertama, akhirnya jadi kebiasaan, gaya hidup mereka. Anak seminari kalau kemana-mana itu orang sudah tahu itu dia anak seminari. Ketawanya dari mana? Sikap cara berpakaian yang paling menyolok. Anak seminari kalau tahu, oh itu anak seminari. Karena rapi terus. Gitu. Nah, orang yang bergaul dengan Roh Kudus, mereka akan menjadi pribadi yang berbeda. Kemana saja sesuatu mereka buat apa saja pasti berbeda. Karena mereka dilatih, ketika mereka dilatih untuk buat yang namanya batasan. Oke? Kalau kita merasa batasan itu membuat kita menjadi beban, tapi sebenarnya setiap batasan-batasan itu membuat kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin saat kamu menjalaninya, kamu merasa itu beban. Karena anak muda memang maunya aktif, maunya yang happy-happy, benar? Jadi kalau yang dibatasi, ya sudah. Saya kali pertama saya hadir, yang kedua lagi saya tidak mau hadir. Dalam persekutuan doa, kakak bilang jangan pacaran dulu. Jadi masih sekolah jangan pacaran dulu, berarti dibatasi nih. Ya kali ini saya ikut persekutuan doa ini saja. Minggu depan saya datang lagi. Soalnya kita suka cewek sana tapi dibatasi. Rasanya dikekang. Tapi ingat baik, semua hal yang dibatasi itu sebenarnya baik. Tidak terlihat hari ini tapi nantinya. Oke. Karena batasan itu berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, bagaimana kita bisa berteman yang baik, bagaimana kita bisa membuat waktu yang terbaik, dan bagaimana kita bisa membuat masa depan kita yang terbaik. Jadi ada batasan-batasannya. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus yang pertama dia harus melatih, karena tubuh ini bukan miliknya. Oke? Tubuh ini adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalamnya. Jadi bukan miliknya secara pribadi. Nah, bagaimana untuk bisa tahu? Dia harus latih. Oke? Jadi kalau saya setiap hari berdoa, bangun pagi belum berdoa, saya cuma kamu harus spirit, cuma itu aja. Saya orang tidak tahu berdoa yang indah-indah dan kritis. Saya doanya biasa pendek aja. Kadang-kadang ya sudah gitu aja. Tapi saya selalu minta Roh Kudus hadir. Artinya apa yang Tuhan mau. Jadi saya setiap hari saya tidak doanya indah, saya doanya panjang. Saya cuma bilang Come Holy Spirit, saya bisa ulang Come Holy Spirit itu bisa lebih dari satu. Sampai akhirnya Tuhan bawa dan akhirnya bisa berdoa. Karena saya latih, setiap hari saya latih. Dulu saya kalau berdoa biasanya ya pakai kata-kata kan dipikir dulu. Tuhan hari ini saya berdoa semoga hari ini saya punya nilai yang terbaik waktu sebentar ujian. Tuhan sebentar saya pergi sekolah mudah-mudahan saya dapat kasih uang jajan ya 50.000 dari mama. Terus semoga saya sebentar pergi waktu kita ada kerja bakti, ada teman yang saya suka dia bisa kerja bakti sama saya. Nah, dulu biasanya berdoanya begitu. Saya tidak melatih apa yang Tuhan
Saudara, kalau saudara melatih Roh Kudus, minta Roh Kudus hadir setiap hari, lama kelamaan kamu akan tergerak berdoa. Oke, kita lanjut. Jadi ketika seseorang tidak memiliki batasan dalam hidupnya, maka itu adalah awal kejatuhannya. Ketika saudara tidak membuat batasan dalam hidup saudara, maka itu adalah awal kejatuhan. Oke, kita pindah pada poin yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1, go. Oke, kita perhatikan dengan baik. Ini tentang Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Saya kasih warna kuning ya. Jadi Roh Kudus ini dia penghibur. Oke. Nah, fungsi daripada penghibur yaitu dia mengajarkan segala sesuatu. Oke, dia mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Nah, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus? Yang pertama kita latih, yang kedua kita berani membuat batasan, yang ketiga kita berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak dan ya untuk sesuatu yang iya. Kita buka dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Oke, ini baca. Jika ya hendaklah kamu katakan. Ulang. 3, 2, 1, go. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari seringkali kita sering kompromi. Sering sekali kita suka kompromi. Contoh, ujian. Karena kita ini teman bergaul, maka kita sepakat buat kesepakatan sama antar ujian. Kok ingat saya kasih kode begini berarti apa? A, B, dan seterusnya. Kita punya kelompok pergaulan. Sehingga sesuatu yang tidak kita katakan iya. Alkitab mengatakan untuk kita semua, saudara dan saya, Yesus mengatakan kepada kita untuk sesuatu yang iya katakan iya, benar itu katakan benar, jangan takut. Itulah fungsi daripada Roh Kudus yang tadi kita baca kepada ayatnya 26. Dia mengingatkan. Balik ke yang tadi, slide yang pertama. Oke, ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang mengajarkan segala sesuatu. Dan dia mengingatkan semua yang sudah dikatakan tentang kebenaran yang saudara dan saya terima daripada Yesus ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan di bumi sebelum dia kembali, yang membantu mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setelah itu adalah Roh Kudus. Jadi yang bisa mengingatkan kita itu bukan lagi orang lain saja, tapi dari diri kita sendiri. Nah saudara, dalam poin ini kita belajar untuk bagaimana kita membuat prioritas hidup. Saya beberapa kali saya cerita kepada adik-adik konsel beberapa orang secara pribadi. Kalau kita tidak menemukan prioritas hidup kita, maka kita akan berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Prioritas yang pertama adalah Tuhan. Prioritas
adalah keluarga. Karena teman, sahabat, mereka akan datang sebentar saja. Setelah itu mereka akan kembali menjalani kehidupannya. Tapi yang ada bersama kita, yang akan ketika kita sakit, yang akan merawat kita, keluarga kita. Yang memberi kita makan adalah keluarga kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, yang menguatkan kita adalah keluarga kita. Orang lain tidak berpikir apapun tentang saudara dan saya. Tapi keluarga kita akan hadir untuk kita. Maka prioritas yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga, prioritas kita yang ketiga adalah pekerjaan atau studi. Jadi kalau hari ini kamu bekerja dengan baik. Kalau hari ini kamu lagi menempuh pendidikan, belajar yang terbaik. Teman-teman yang di seminar, belajar yang terbaik. Capai prestasi yang terbaik, jangan sama seperti yang lain. Yang penting seminari nempel gitu. Bukan, tapi jadilah anak seminari yang berbeda. Lewat prestasimu, lewat apa yang kamu lakukan bersama dengan teman-teman yang lain, kamu menjadi orang yang berbeda. Bagaimana kamu berhasil kalau kamu tidak pernah belajar? Bagaimana menjadi juara kelas? Bagaimana kalau kamu tidak belajar? Jadi prioritas yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga yang keempat pelayanan. Ketika kita bisa mengikuti bagian 3 di atas, maka kita akan mampu menjadi orang yang berbagi dengan yang lain. Artinya kita mampu melayani orang lain. Kalau kita memiliki kasih yang cukup, maka kita akan mudah melayani orang lain. Barulah poin yang terakhir, prioritas yang terakhir adalah hobi. Apa yang kamu suka itu? Biasa anak muda hobinya yang pertama. Yang dia tahu dulu, yang dia suka, dia taruh yang paling pertama dulu. Yang penting FF dulu. Yang penting beta main bola dulu. Yang penting beta pacar dulu. Waktu libur cuma beberapa hari, setelah itu masuk seminari lagi. Saya ketemu lagi, ada waktu keluar lagi, sulit lagi. Hobi kita, keinginan kita seringkali yang kita prioritaskan di yang pertama. Padahal dalam membuat yang namanya kata yang bagian yang ketiga itu, supaya kita berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak dan berkata ya untuk sesuatu yang ya, maka kita harus punya prioritas. Kalau kita punya prioritas, maka kita bisa menempatkan. Kalau hari ini, besok saya mau ujian, hari ini ada pesta, maka saya berani berkata tidak untuk teman-teman saya, tidak gabung bersama mereka karena saya harus belajar. Bukan yang kamu rasa enaknya itu. Jadi punya prioritas hidup, oke? Yang pertama, prioritas yang pertama apa? Kenapa Tuhan? Oke, yang kedua? Kenapa keluarga? Karena mereka selalu ada untuk kita. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Jadi hobi yang bisa? Kalau kita punya prioritas ini, maka kita akan berani berkata ya untuk sesuatu yang ya, tidak untuk sesuatu yang tidak. Nah, supaya kita bisa kuat menjalani semua godaan-godaan itu, kita butuh Roh Kudus. Sehingga selalu akan ada yang namanya peka rasa. Perempuan selalu bicara tentang rasa saja. Mesti pakai logika. Biasanya begitu. Oke. Maka kita lanjut slide. Oke. Jadi ini 3 poin. Bagaimana kita dapat bergaul dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu melatih. Yang kedua, kita menentukan batasan. Oke. Dan yang ketiga, kita berani berkata tidak. Nah, dampak daripada bergaul dengan
dengan Roh Kudus. Lanjut slide-nya. Oke. Ini yang tadi saya bilang. Yang pertama kita akan memiliki kepekaan. Kita akan peka rasa. Oke. Pernah rasa tidak sesuatu? Waktu kalian mau mencuri uang mama atau papa di saku, sebenarnya jangan gitu. Tapi apa rasa sama itu sih lebih semua, saya bisa jajan lagi. Pernah rasa gitu tidak? Roh Kudus itu sebenarnya dia bergerak dalam hidup kita. Cuma kita merasa, pikirnya yang tadi enaknya kita aja. Oke? Nah, kita akan memiliki kepekaan. Yang kedua kita akan memiliki hikmat. Berbicara tentang hikmat nih, berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tapi kita tahu yang terbaik dibalik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi semua yang tidak enak pun saya tahu yang terbaik Tuhan sediakan. Nah, yang ketiga kita akan mempunyai pengertian. Nah, lanjut. Oke, jangan lanjut dulu sebentar. Saya menutup sharing firman saya malam hari ini dengan kesaksian dari 3 poin ini. Ketika orang yang bergaul dengan Roh Kudus, mereka akan memiliki kepekaan, hikmat dan pengertian. Teman-teman di Persekutuan Doa tahu sebenarnya saya yang beritahu kepada kakak-kakak. Saya tidak beritahu untuk teman-teman. Hari Kamis tanggal 21 jam 2 siang, tiba-tiba dalam kesemukan saya, Tuhan bilang berdoa. Saya kaget. Saya itu tidak pernah doanya siang itu. Tapi di hati saya sibuk sekali hari itu, dan akhirnya saya diam. Saya masuk kamar, saya berdoa. Waktu saya berdoa, 30 menit setelah itu, tiba-tiba ponakan saya teriak dari dapur. Tapi dia tidak teriak tolong, dia teriaknya aduh. Nah, biasa kalau dia di dapur suka pakai handphone, jadi suka bercanda, biasa teriak aduh apa. Jadi saya pikir biasa, saya lagi berdoa lagi. Tapi dia teriak lagi. Terus saya lepas saya dari kamar, saya keluar. Saudara, saya keluar karena kamar saya di kamar yang paling belakang, dekat dengan dapur. Saya keluar dari pintu kamar, saya berdiri di pintu dapur itu. Saya lihat ponakan saya itu sudah lari dekat tempat cuci piring itu. Api di kepalanya, jadi rambut itu dari bawah udah naik. Dia lari itu karena tunduk, jadi api di kepalanya semua. Baju itu terbakar. Saya itu berdiri. Papanya itu dia hari itu biasanya kalau pulang istirahat makan siang, papanya itu kalau pulang belum siap makan langsung balik lagi karena mereka di bank jadi sangat sibuk gitu. Tapi hari itu papanya itu pulang balik tidak balik ke kantor karena belum makan, jadi masih belum balik karena ponakan saya dia cepat-cepat mau masak. Nah, karena dia mau masak tahu dan tempe, dia mau goreng, minyak tanah itu habis. Karena habis, dia kasih turun kompor, nyala kompor, dia isi minyak tanah. Waktu dia isi minyak tanah, meledaklah dan akhirnya terbakar, gitu. Karena rambutnya panjang sekali, karena tempat kompor itu agak rendah, jadi kalau isi minyak tanah mesti tunduk. Gitu. Waktu dia tunduk, waktu meledak, itu kena di rambut dan wajahnya. Saudara, dia waktu lari saya panik, tapi saya lihat dia, saya itu damai sejahtera sekali. Papanya itu berusaha untuk lepas bajunya, karena bajunya udah terbakar. Saudara bayangkan, baju dan rambut sudah terbakar. Gitu. Dan akhirnya papanya berusaha tidak bisa. Saya turun lalu saya ambil air, akhirnya lepas bajunya. Waktu lepas bajunya, wajahnya itu tidak terbakar sebenarnya. Tetapi karena dia tunduk, rambutnya itu panjang, uap panas dari rambut itu dia ke wajahnya. Gitu.
Karena kita cepat pakai air, jadi masih normal, saudara masih normal. Dia kebakar, tapi jalan masih normal. Dan saya itu melihatnya setelah itu, dia punya rambut bagian depan ini semua gugur karena memang api naik. Kalau teman-teman yang sudah pergi lihat dia, di bagian sini semua bekas bakar, jadi memang kayak orang rambut terbakar pasti angus ujung-ujung rambutnya. Dia punya rambut bagian sini dan saya tahu pasti rambutnya habis. Karena saya lihat hari itu api di badan, baju dan kepalanya. Tapi saya melihat Tuhan tuh mengerjakan sesuatu. Dan saya memperoleh waktu saya gini, waktu saya bergaul dengan Roh Kudus saya memiliki kepekaan. Poin yang pertama yang saya tekankan, ketika saya diminta Tuhan untuk berdoa, saat itu saya melakukan, saya berdoa. Saya tidak bilang tidak. Ternyata akan ada sesuatu yang musuh mau kerjakan. Tapi Tuhan akan backing keluarga kita, hidupmu dengan keluargamu, dan Dia akan mengingatkan. Ketika saya berusaha untuk apa yang saya pikirkan bahwa yang saya mungkin pasti saya punya ponakan ini lukanya besar. Saudara, saya dengan papanya layani ponakan saya itu 30 menit. Tapi yang saudara perhatikan, di dapur saya kompor 4 semua udah meledak. Tempat hubungan rumah dengan kompor itu sangat rendah sekali. Dan sebenarnya kalau berpikir secara logika 30 menit harusnya rumah terbakar. Karena rendah sekali, 4 kompor meledak. Tapi saya kaget setelah kami berusia, saya dan papanya lari ke dapur, api itu nyala, tapi tidak sampai ke atas. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, Dia akan membuat kita peka. Ketika Dia membuat kita peka, kita akan punya hikmat dan baru saya paham. Ternyata semua hal yang terjadi ada pekerjaan Tuhan di balik itu. Waktu ponakan saya setelah kami berusia, dia bisa punya rambut ini bagaimana terpangkap. Dia pikir tentang wajahnya. Saya panggil dia masuk ke kamar. Saya bilang ke dia, sekarang masuk kamarmu dan berdoa bersyukur semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu hari ini. Dan jam itu dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Apa yang saya mau bilang kepada teman-teman semua? Saya tahu bahwa musuh itu akan berusaha membuat kita terpuruk. Ketika kita melayani Tuhan, musuh itu merasa areanya terganggu. Ketika dia punya areanya terganggu, dia akan berusaha untuk membuat para pelayan-pelayan Tuhan terganggu. Dia akan mengganggu keluargamu dengan cara apapun. Saya langsung bagi di grup kakak-kakak. Tolong ingatkan teman-teman, kita membuat kegiatan, boleh sibuk, tapi jangan lupa berdoa. Saya merasa bahwa mereka terlalu sibuk dengan cari dana. Mereka sibuk, saking sibuk mereka tidak mempersiapkan apa yang harusnya yang Tuhan mau kerjakan. Kalian membuat apa untuk generasi, untuk teman-teman youth camp, kalau kalian tidak mengalami sesuatu yang Roh Kudus buat untuk hidup kalian? Klise sebatas yang kita pikirkan saja. Ini pekerjaannya dan kita butuh Roh Kudus hadir. Kalau kamu setiap hari minta Roh Kudus hadir, kamu akan punya kepekaan. Tiba-tiba kalau kamu jangan tiba-tiba, kenapa saya ingat teman saya yang sana ya? Berdoa. Karena itu Roh Kudus lagi ingatkan. Ayat 26 tadi, ya kan? Dia membantu mengingatkan. Kami bawa dia lari ke rumah sakit. Karena rumah sakit umum itu tidak terima, ya mungkin dia terima pasien BPJS ya. Karena sampai ke sana, kami ke dokter praktek dulu, terus dokter praktek dan bawa ke rumah sakit umum. Ke rumah sakit umum, mereka bilang pasien ini pasien bedah, jadi biayanya sangat mahal. Biaya dokternya pun di luar daripada BPJS.
Nah, kami minta untuk bawa ke rumah sakit Ranggun, tapi ternyata rumah sakit Ranggun dokter bedanya belum punya isi apa gitu. Akhirnya mereka arahkan kami ke rumah sakit Maren Ketua. Waktu di IGD, saudara, para perawat itu mereka pasti tahu ya, kalau orang luka bakar kayak gitu. Waktu sampai ke rumah sakit di IGD, perawat bilang dia punya rawatan wajahnya luka bakar ini bisa 1 bulan, paling lambat 1 bulan kayak gitu. Waktu dibilang kayak gitu, yang dipikirkan dia punya wajah saja, dia punya rambut saja, gitu kan? Dia bisa punya rambut, dia bisa tumbuh lagi tidak. Tapi yang anehnya, Tuhan itu memang Roh Kudus itu kalau dia bekerja dia akan membekap hidup kita gitu. Jadi ponakan saya itu kalau luka bakar itu karena di sini dia punya alis itu tidak terbakar, utuh malah. Anehnya gitu, kalau orang luka bakar alis ini terbakar juga, tidak ada alis. Dia punya alis utuh gitu. Jadi saya juga melihat memang benar-benar Tuhan itu dia sertai gitu. Kalau Roh Kudus hidup dalam hidupmu, maka dia akan membekap kamu dan keluarga. Dan saya bilang kayak waktu kami pindah ke ruangan, yang tadinya perawat bilang 1 bulan, kami tidak sampai 1 bulan, kami 2 hari kan sudah di rumah sakit. Setelah itu kami pulang, dan hari ini hari ke-6, dia punya luka bakar itu udah mulai pada kering, jadi udah mulai merah gitu. Jadi saya juga kaget, dan kalau yang lain tanya, kamu rasa apa? Saya ngerasa apa-apa. Biasa saja. Saudara saya itu bilang ke dia, saya jaga dia, saya cuma putar lagu rohani, dia cuma nangis. Jadi dia cuma air matanya gugur gitu, karena bagian sini semua memang kebakar. Saudara tahu kalau luka bakar itu pasti panas, perih sekali itu, tapi dia tidak merasa panas dan perih. Saya juga sampai bingung dan heran gitu. Dia tidak rasa panas dan perih pada luka bakarnya sama sekali. Padahal kalau kita lihat itu mustahil. Ulang sampai tingkat itu pasti sudah. Dan saya melihat kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita tidak punya ini. Baru saya mengerti, kita menemukan pengertian bahwa apapun yang saya lakukan ketika saya masuk dalam apa yang Tuhan mau, berjalan dalam kegerakan Roh Kudus, dalam kebenarannya, maka hidupmu, apa yang kamu lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kamu akan disertai, kemanapun kamu pergi, penyertaan Tuhan akan menyertai. Maka kita pindah pada bagian terakhir yang saya nangkap daripada orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Roh Kudus adalah orang yang selalu menghasilkan buah sampai masa tua. Kalian lihat Bapak tahu usianya udah berapa tahun? Kalian lihat Bapak kiri usianya udah berapa tahun? Saya usianya udah berapa tahun? Usia kita itu udah sebenarnya kalau mau menghasilkan buah, kalau orang yang berpikir secara logika ya, usia begitu kayaknya sudah tidak bisa produktif lagi gitu, tidak bisa menghasilkan lagi. Sehingga di bagian bawah orang yang bergaul dengan Roh Kudus adalah orang yang punya orang yang efektif dalam pelayanan. Jadi dimanapun dalam keadaan apapun mereka akan selalu efektif memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan menjadi alasan untuk dia menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya masuk kamar dan refleksi, saya mengerti bahwa beberapa kali saya bagi firman, saya melihat Tuhan melakukan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup saya. Berpikir secara nalar, sesuatu yang membuat saya terpuruk. Ada punya masalah yang sebenarnya membuat saya tidak bisa melayani. Saya punya alasan tidak ada bersama teman-teman di sini. Tapi ternyata di balik kejadian-kejadian yang saya alami,
yang saya alami bersama keluarga, ada rencana Tuhan untuk membuat saya menjadi bersaksi, bisa bersaksi untuk saudara dan saya di malam hari ini. Bergaul dengan Roh Kudus ternyata enak ya. Mau mengalami itu, kalian akan bisa menjalani masa hidup kalian, masa muda kalian dengan apa yang Tuhan mau, hanya ketika kita meminta Roh Kudus tolong kita, bukan siapapun. Karena sekali lagi Roh Kudus yang dijadikan sebagai penolong untuk kita. Oke, lanjut. Oke, buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sudah? Oke. 3, 2, 1, go. Jadi orang yang bergaul dengan Roh Kudus akan memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia adalah gunung batuku, dan semua apa yang aku alami itu menjadi cara kerja Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga semua orang yang bergaul dengan Roh Kudus, dia akan bisa berbuah sekalipun dia ada di masa-masa tua. Sekalipun tua, masih kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Itu saja kesaksian saya untuk malam hari ini. Saya minta pemusik